Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Maimunah, NIM 12020080058, kelas 2B Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai daya hantar listrik larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tujuan percobaan pada praktikum daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit yaitu untuk mengidentifikasi daya hantar listrik suatu larutan dengan percobaan sederhana menggunakan larutan garam, larutan gula, cuka, dan minuman kemasan C1000. Suatu larutan dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik. Daya hantar listrik larutan dapat didefinisikan sebagai kemampuan larutan dalam menghantarkan listrik yang disebut dengan konduktivitas. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, yaitu larutan yang akan terurai menjadi ion-ion yang menyebabkannya memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, atau larutan yang di dalamnya terdapat zat non-elektrolit yang tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap berupa molekul. Larutan elektrolit terbagi kembali menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat yaitu zat yang di dalam larutannya terdisosiasi sempurna atau sebagian besar menjadi ion-ion. Sedangkan elektrolit lemah yaitu zat yang dalam larutannya hanya sebagian kecil terdisosiasi menjadi ion-ion. Adapun prinsip percobaan pada praktikum kali ini, yaitu akan dilakukan percobaan dengan melakukan tes nyala lampu menggunakan alat sederhana pada larutan garam atau NaCl, larutan glukosa atau gula, asam cuka atau CH3COOH, dan minuman kemasan C1000. Karena itu, sebelum melakukan praktikum, terlebih dahulu dibuat rangkaian alat uji daya hantar listrik sederhana sebagai berikut. Dapat kita amati sebelum diuji pada larutan, lampu pada alat uji daya hantar listrik dapat menyala dengan baik. Selanjutnya, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini, yaitu yang pertama gelas kaca, yang kedua sendok, yang ketiga garam atau NaCl, selanjutnya glukosa atau gula C6H12O6, kemudian selanjutnya asam cuka atau CH3COOH, selanjutnya minuman kemasan C1000, dan yang terakhir adalah air atau H2O. Adapun prosedur percobaan praktikum daya hantar listrik larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji daya hantar listrik larutan garam atau NaCl. Langkah pertama, masukkan air ke dalam gelas. Tambahkan garam atau NaCl secukupnya, lalu aduk hingga merata. Kemudian, uji daya hantar listrik larutan garam NaCl dengan memasukkan paku yang telah tersambung dengan alat uji daya hantar listrik ke dalam larutan. Selanjutnya, amati perubahan yang terjadi.
Menguji daya hantar listrik larutan cuka atau CH3COOH. Langkah pertama, masukkan cuka atau CH3COOH ke dalam gelas. Kemudian, uji daya hantar listrik larutan cuka dengan memasukkan paku yang telah tersambung dengan alat uji daya hantar listrik. Selanjutnya, amati perubahan yang terjadi. Menguji daya hantar listrik minuman kemasan C1000. Langkah pertama, tuangkan minuman kemasan C1000 ke dalam gelas. Kemudian, uji daya hantar listrik minuman kemasan C1000 dengan memasukkan paku yang telah tersambung dengan alat uji daya hantar listrik ke dalam gelas. Selanjutnya, amati perubahan yang terjadi. Menguji daya hantar listrik larutan glukosa atau gula. Langkah pertama, masukkan air ke dalam gelas. Kemudian, tambahkan gula secukupnya, lalu aduk hingga merata. Uji daya hantar listrik larutan gula dengan memasukkan paku yang telah tersambung dengan alat uji daya hantar listrik ke dalam larutan. Selanjutnya, amati perubahan yang terjadi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapat data pengamatan sebagai berikut. Larutan garam atau NaCl, lampu dapat menyala dan timbul gelembung. Larutan cuka atau CH3COOH, lampu tidak menyala namun timbul gelembung dalam larutan. Minuman kemasan C1000, lampu tidak menyala namun timbul gelembung dalam larutan. Dan yang keempat, larutan glukosa atau gula. Lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Jika elektroda dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, maka lampu akan menyala. Lampu yang menyala merupakan tanda bahwa larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Akan tetapi, jika elektroda dicelupkan ke dalam larutan non-elektrolit, maka lampu tidak akan menyala. Ketidakmampuan elektrolit menyalakan lampu merupakan tanda bahwa larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal lain yang dapat diamati untuk membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah ada tidaknya gelembung gas pada saat pengujiannya menggunakan rangkaian listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghasilkan gelembung. Pada larutan elektrolit menyebabkan terbentuknya gelembung pada elektroda. Hal ini disebabkan karena senyawa dari zat terlarut akan terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas, sehingga menghasilkan gelembung-gelembung di sekitar elektroda. Kesimpulan, jadi dari praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa yang termasuk larutan elektrolit kuat adalah larutan garam atau NaCl, kemudian cuka atau CH3COOH dan minuman kemasan C1000 termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, dan larutan gula termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Cukup sekian praktikum mengenai daya hantar listrik larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.